Sagittarius, lagi apa nih Sagittarius? Sudah lama banget sih nggak bacain zodiak ya Sagittarius. Bentar ya. Oke, coba langsung aja aku pilih kartu. Oke. Pertama, wow, Sagittarius lagi ngapain? Sakit banget, tancapannya banget banget. Oke, mungkin kalian lagi ada di situasi udah nggak sanggup lagi ya. Kayak banyak banget hal-hal yang terjadi gitu di masa lalu atau masa sekarang yang terbawa kayaknya bukan karena sekarang yang banyak masalah juga. Tapi sebetulnya dari masa-masa yang sudah. Dari yang udah-udah itu kalian lagi bener-bener kayak yang traumanya itu belum belum hilang gitu. Jadi dari pertama kalian kayak pacaran terus punya suami gitu atau ada yang udah cerai gitu nikah lagi mungkin numpuk gitu ya payahnya. Jadi hal-hal yang kadang-kadang sepele dari pasangan kalian itu kalian ngerasa sakit banget gitu karena lukanya tuh tancepannya banyak banget ya. Oke. Lihat ini ya prosesnya itu dari kalau nggak ada ini tuh nggak ada. Karena ada ini loh bayarannya ya. Jadi Tuhan itu maha adil. Sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi masa lalu yang kemarin rumit itu sebetulnya udah close. Kalau kalian close, ini yang naik ya. Nah, kalau kalau ini tuh kalau nggak ada ini gitu loh maksudnya. Ya, siap-siap bahagia aja, siap-siap sukses, siap-siap menerima bayarannya dari alam semesta gitu ya. Apalagi yang nonton channelnya aku gitu ya, terbuka sekarang semua masalah, terbuka juga semua hikmah dan berkahnya gitu ya. Jadi kalau 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 nggak ada satu apa kayak evaluasi ya, kayak pendidikan itu. Hidup itu selalu sekolah dan sekolah gitu ya. Sekolah pendidikan dapat rapot gitu ya. Nah, ngerti kan? Iya. Nah, eh mungkin ada beberapa Sagittarius yang dapetin bayaran dari eh, alam semesta yang tadi itu kayak mungkin ada warisan, ada arisan, ada sesuatu yang menanti kalian dari kerja keras kalian gitu ya. Tapi kalian juga kayak yang membangun usaha gitu. Jadi hasil yang kemarin kalian dapetin gitu ya mungkin ada sedikit simpanan uang gitu ya. Mungkin ada beberapa ya properti lah yang udah dijual mungkin mau bikin usaha. Itu segera dilaksanakan ya. Jangan takut ada pandemi atau apalah gitu ya. Tapi minimal itu mulai mau menggerakkan hati aja dulu, niat dulu gitu. Ya. Sagittarius termasuk orang yang lembut ya. Saya baca juga hati-hati banget. Soalnya pakai perasaan banget. Nah, kalau kalian mau lakuin usaha apapun pasti bakal lancar. Karena apa? Karena pakai pakai jiwa ya. Pakai kelembutan gitu. Ada seninya orang-orang Sagittarius tuh kalau marah bahaya ya. Karena apa? Ketegasannya itu bener-bener jadi Sagittarius tuh diem ntar disidang gitu. Jadi yang punya pasangan seorang Sagittarius ataupun dia yang Sagittariusnya itu orangnya baik banget. Dia tuh selalu berkorban untuk pasangannya. Ada cinta nggak ada cinta, ada duit nggak ada duit gitu ya. Bener-bener sayang. Asal bisa ngomongnya aja, bisa ngeyakinin bahwa sayang aku tuh sayang banget gitu. Nggak ada masalah apa-apa loh. Fine aja, tenang gitu. Kalau ditenangin ya tenang. Ini kalau Sagittarius nggak ditenangin kayak gini. Hard to thinking. Bener-bener overthinking. Kalau Sagittarius kalau overthinking itu karena apa ya kayak disia-siain gitu, dikecewain, bener-bener kayak ada sesuatu yang ada konflik gitu ya.
udah baik-baik banget sama temen ataupun keluarga gitu, atau pada pasangannya, terus ada salah gitu, nggak dibelain gitu. Ya kadang-kadang pura-pura nggak terjadi apa-apa gitu kalau Sagittarius ya. Tapi di balik layar, kalau udah tidur, udah pegang guling dan bantal, itu pasti crying hard, pasti nangis gitu. Ya kalau nangisnya kelihatan air matanya, nah ini kering gitu ya. Karena sakit, saking sakitnya tuh kadang nggak ada air mata. Nangisnya tuh di dalam, menjerit di hatinya tuh menjerit terus gitu. Ya kalau pasangannya sih pasti peka gitu, cuman takut gitu kan, takut dimarahin juga gitu kan. Kalau Sagittarius kalau belum puas pasti ngomel gitu. Tapi sayangnya ngomelnya Sagittarius itu ngomelnya sayang ya. Oke, next. Oh, kadang-kadang Sagittarius itu udah mau kabur gitu. Kalau misalnya, tahu nggak kan bahasa Sunda tuh pundungan, mau pergi. Kalau ada masalah sama pasangannya tuh mau pergi, kadang nginep di ortunya gitu. Tapi kalau nggak, yang ortunya udah eh maaf udah nggak ada gitu, pasti ke saudaranya ataupun ke orang yang paling dia sayang gitu. Jadi Sagittarius tuh kalau kalau dia pengen nyembuhin hatinya itu pasti mintanya tuh didoain sama orang yang benar-benar dia sayang dan sayang sama dia gitu. Itu obat dibuat orang Sagittarius, karena Sagittarius keras, di balik kekerasannya itu lembut gitu. Jadi nggak bisa dikerasin lagi, harus disayang bener-bener gitu. Karena apa? Kalau udah rezeki, wah, udah kerja keras, udah kuat usaha, dia pasti melakukan apa yang terbaik buat pasangannya. Belum juga ngomong ini, ya kan? Rezeki Sagittarius itu banget banget gedenya, kebalik ya, gede-gede banget, ya kan? Dan soalnya gini, mudah diterima sama orang, mudah cari peluang, soalnya dia punya talentanya banyak banget gitu. Dia bisa lakuin apa aja cuman dengan lihat gitu. Dia kreatif jiwanya gitu. Tapi jiwa kreatif ini diasahnya kan banyak hal. Kesakitan yang luar biasa gitu. Banyak dikecewain sama beberapa pihak. Dan sebagai pasangan Sagittarius juga, ini yang nonton mungkin ada istrinya atau suaminya yang Sagittarius, ataupun diri pribadinya sendiri gitu ya. Eh, Tugas pentingnya adalah selalu punya teman khusus yang benar-benar menampung semua air matanya dia gitu. Karena pasangannya tuh kadang-kadang bukannya kurang peka gitu. Pasangannya tuh peka banget, tapi nggak tahu caranya untuk menjinakkan kalian yang lagi marah itu. Nah, dengan kalian menghindar gitu, itu bagus ya untuk menetralkan suasana hati kalian gitu ya. Karena gini loh, tidak ada semua yang bisa ngerti pasangan, itu nggak ada yang sempurna. Kita berpikir kita juga nggak sempurna gitu buat dia, mungkin kita juga ada kekurangan. Kalau kita berpikirnya orang lain yang punya kekurangan terus nih ya, kita jadi ego kita tinggi. Mungkin kembaliin aja ke perasaannya. Oh ya, mungkin aku harus healing sendiri. Nanti kalau udah jernih pikirannya ya, udah tenang, baru bisa berpikir, bisa mengemukakan pendapat. Jadi si hatinya tuh bisa bicara, dan kalian tuh juga bisa dengar suara hati kalian tuh maunya apa ya. Yang terutama itu pemaaf ya, sayang ya, karena kalian itu apa, selalu memberi dan memberi. Jadi kalau misalnya ada rezeki, ada masalah, itu karena ada rezeki ya yang akan. Nah, jadi harus sabar ya. Soalnya ada rezeki yang akan menghampirimu dari habisnya air matamu yang berlinang itu ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya. Semoga kalian selalu bahagia.